Dan itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang produk pangan dari kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Kemasan kertas merupakan salah satu jenis kemasan pangan yang ramah lingkungan karena bahan dasarnya itu berasal dari serat selulosa yang dapat diperbarui. Kemasan ini umumnya digunakan dalam 3 tingkatan, kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan pangan, kemasan sekunder sebagai pelindung tambahan, serta kemasan tersier untuk distribusi massal. Contoh produk dengan kemasan kertas di supermarket antara lain susu UHT dalam kemasan kotak, minuman cari buah, kemasan roti, dan wadah snack. Perlu diketahui, kemasan kertas untuk produk cair tidak terbuat dari kertas biasa, melainkan kertas berlapis. Lapisannya bisa berupa plastik polietilen agar kedap air atau foil aluminium agar kedap oksigen dan cahaya. Dengan lapisan ini, umur simpan produk akan menjadi lebih panjang. Dari segi keunggulan, kemasan kertas bersifat biodegradable, mudah didaur ulang, dan memiliki biaya produksi yang relatif kompetitif. Selain itu, permukaannya mudah dicetak sehingga cocok untuk media promosi dan branding produk. Namun demikian, kekurangannya adalah ketahanannya terhadap air dan uap air yang rendah jika tidak dilapisi, serta cenderung lebih lemah secara mekanik dibandingkan plastik atau logam. Dari sisi regulasi di Indonesia, kemasan kertas untuk pangan harus memenuhi syarat food grade sesuai peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019, yaitu bebas dari zat kimia berbahaya dan tidak boleh menyebabkan migrasi zat kontaminan ke dalam pangan. Kesimpulannya, kemasan kertas adalah pilihan yang baik untuk produk kering maupun produk cair tertentu, terutama jika berkelanjutan lingkungan menjadi prioritas. Kemasan plastik adalah kemasan yang paling dominan digunakan di Indonesia. Dengan pangsa pasar mencapai 44%, menurut Indonesia Packaging Federation, plastik terbuat dari polimer sintesis seperti PET, HDPE, PP, atau LDPE yang bersifat termoplastik. Artinya, dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Contoh produk di supermarket antara lain botol air mineral, botol susu, galon, cup yogurt, tutup botol, serta kantong plastik untuk sayur dan snack. Fungsi utama kemasan plastik adalah melindungi produk dari kerusakan fisik, kelembapan, kontaminasi mikroba, serta oksigen. Plastik juga sangat ringan dan fleksibel, sehingga efisien dalam distribusi dan penyimpanan. Keunggulan lainnya adalah biaya produksi yang rendah, serta kemampuannya dibentuk menjadi berbagai ukuran dan bentuk melalui proses seperti ekstruksi tiup untuk film, blow molding untuk botol, dan injection molding untuk wadah kaku. Namun, kita juga perlu memahami kode plastik yang tertera pada kemasan. Kode segitiga dengan angka 1 hingga 7 menunjukkan jenis resin. Kode 1 atau PET cocok untuk sekali pakai dan tidak disarankan untuk air panas. Kode 2 atau HDPE lebih kuat dan aman untuk kontak pangan. Kode 3 atau PVC, plastik ini sangat dilarang untuk makanan ataupun minuman karena bahan ini mengandung bahan kimia beracun. Kode 4 merujuk pada LDPE, material ini fleksibel, kuat, dan transparan, umumnya dipakai untuk kantong plastik belanjaan. Kode 5 atau PP adalah yang paling tahan panas hingga 140 derajat Celcius, sehingga aman untuk microwave. Kode 6 atau PS, bahan ini umumnya berupa wadah makanan sekali pakai, styrofoam, gelas plastik, sendok atau garpu plastik, dan kemasan pengiriman. Wadah dengan kode ini tidak disarankan untuk makanan panas atau berminyak karena dapat melepas zat kimia steren yang beresiko bagi kesehatan. Plastik kode 7 adalah kategori other lainnya, yang mencakup semua jenis resin plastik selain kode 1 hingga 7.
Kekurangan utama kemasan plastik adalah sulit terurai secara alami, membutuhkan ratusan tahun, serta infrastruktur daur ulang yang masih terbatas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebaiknya dilakukan secara bijak dan dapat memilih jenis yang tepat sesuai dengan karakteristik pangan. Yang berikutnya ada kemasan logam. Kemasan logam banyak digunakan untuk produk pangan yang membutuhkan umur simpan panjang dan perlindungan ekstrim. Jenis logam yang umum adalah tin plate, yaitu baja tipis yang dilapisi timah, serta aluminium yang lebih ringan. Contoh produk di supermarket antara lain minuman kaleng, ikan sarden kaleng, kornet, susu kental manis, serta buah kalengan. Keunggulan utama kemasan logam adalah sifat barrier yang total. Logam kedap terhadap oksigen, cahaya, uap air, serta mikroorganisme. Oleh karena itu, produk dalam kemasan logam dapat disterilisasi pada suhu tinggi dan bertahan hingga bertahun-tahun tanpa pendinginan, selama kemasan tetap utuh. Selain itu, logam memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, tahan terhadap benturan, dan dapat ditumpuk saat penyimpanan. Agar aman bagi pangan, bagian dalam kemasan logam harus dilapisi dengan lacquer atau coating, misalnya epoxy base atau polyester coating. Lapisan ini berfungsi mencegah kontak langsung antara logam dengan produk pangan, sehingga tidak terjadi korosi atau reaksi kimia yang dapat mengubah rasa, warna, maupun nilai gizi produk. Tanpa lapisan ini, logam dapat bereaksi dengan asam, garam, atau senyawa sulfur yang ada dalam pangan. Kekurangan kemasan logam antara lain berat, tidak transparan, serta rawan terhadap kerusakan seperti penyok, kebocoran, atau penggembungan yang disebut swelling. Jika kaleng menggembung, itu pertanda adanya kerusakan mikrobiologis atau kimiawi sehingga produk tidak layak dikonsumsi. Dari segi daur ulang, logam termasuk yang paling mudah didaur ulang dan dapat digunakan kembali tanpa penurunan kualitas yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Farkari Malika, Saya Vita Aulia. saya Nisri Nanaita, Saya Audi Nabi. Kami akan membahas berbagai kemasan pangan yang ada di Mitra Swalaya. Check it out. Bye-bye.